A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Sampul Hitam yang tentunya akan berbagi cerita. Dan untuk cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Misteri Kehamilan Zakia. Cerita ini ditulis oleh Yani Santoso. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan, ada di deskripsi. Oke, tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Matahari pagi bersinar begitu terang, membuat mata Silo kala berada di luar. Beberapa warga berlalu lalang di jalan desa, membawa berbagai dagangan untuk dijual ke pasar. Ada pula yang berangkat ke sawah. Suara tangis bayi di rumah kecil di ujung kampung begitu keras, membuat lelaki muda yang berada di sana lari tergopoh-gopoh untuk menenangkan. Cup sayang, jagoan bapak sudah bangun. Kaisan mengangkat bayi yang menangis dari atas tempat tidur ke dalam dekapannya, membawanya keluar sambil menimbang pelan. Di ambang pintu, langkahnya terhenti. Dia menoleh kembali ke tempat tidur, di mana Zakia duduk bersandar pada dinding bambu. Dek, kamu mau makan sesuatu? Tanya Kaisan lembut. Zakia tidak menjawab. Tatapan matanya lurus ke depan dengan pandangan kosong. Kamu tunggu sebentar ya. Mas akan memandikan Bimo dulu, kata Kaisan melanjutkan. Lalu dia meninggalkan Zakia yang duduk tanpa ekspresi. Kaisan berjalan menuju dapur. Di tengah ruangan sederhana itu, sebuah bak berisi air hangat telah siap. Dengan lembut dan telaten, Kaisan membasuh tubuh mungil Bimo, nama anaknya. Walah, kok gak nunggu Simbo datang toleh? Seorang wanita sepuh masuk sambil meletakkan sebuah tas besar berisi aneka sayur dan barang lainnya. Mbok Darsi sudah pulang. Gak apa-apa Mbok, ini sudah selesai kok. Lagi pula Bimo pasti merasa gerah, kata Kaisan. Tubuh Bimo dikeringkan dengan handuk, lalu membalurkan minyak telon ke perut mungilnya. Begitu cekatan Kaisan melakukannya, Mbok Darsi yang baru saja datang dari pasar memerhatikan apa yang dilakukan Kaisan dengan seksama. Lalu punggung tangannya mengusap pelan air mata yang meleleh di pipi keriputnya. Nah, sudah selesai sini. Bimo ikut uyut dulu. Biar bapak bantu ibu sebentar, kata Mbok Darsi sambil mengambil Bimo dari gendongan Kaisan. Sudah sana, kamu bantu Zakia. Pasti dia sudah lapar, titah Mbok Darsi. Tanpa menunggu perintah dua kali, Kaisan beranjak menuju kamarnya. Akan tetapi, baru saja beberapa langkah, Kaisan menghentikan langkahnya. Di depannya, Zakia berdiri hanya dengan mengenakan kemben dan rambut yang dibiarkan tergerai. Masya Allah, Ndo. Kamu kenapa? Atau mau mandi? Tanya Mbok Darsi yang tampak kaget. Mbok, aku mau ke sungai. Sudah lama tidak mandi di sana, kata Zakia lirih. Dek, mandi di rumah saja ya, biar Mas yang nimba airnya. Kamu juga boleh berendam di dalam bak mandinya. Kan sudah Mas buatkan bak mandi besar, kata Kaisan. Pelan, Kaisan menuntun Zakia menuju kamar mandi yang ada di sudut ruangan dapur. Zakia tanpa enggan melangkah mengikuti Kaisan, namun tanpa menyerah. Kaisan membujuknya agar mau mandi di rumah.
Cukup lama Zakia mematung di depan pintu kamar mandi. Matanya menatap keluar melalui jendela yang dibiarkan terbuka, seolah sedang mencari sesuatu. "Atau kamu mas tungguin di dalam mandinya?" pujuk Kaisan lagi. Zakia melangkahkan kakinya pelan masuk ke dalam kamar mandi. Tidak lama setelah itu, terdengar suara gemericik air dan sesekali diiringi tawarannya. "Kamu yang sabar ya, Leh. Mbok yakin Zaki akan pulih seperti semula," ucap Mbok Darsi. "Tapi saya sudah sangat lelah, Mbok. Rasanya hidup saya tidak ada artinya lagi," kata Kaisan di antara tarikan napasnya yang dalam. Wajahnya berubah murung. Kerut di wajahnya menggambarkan betapa berat hidup yang telah dilaluinya selama ini. "Kamu tidak boleh menyerah. Apa kamu gak kasihan sama Bimo? Lihatlah, dia pun seolah ikut merasakan kesedihanmu," kata Mbok Darsi lagi. Kaisan menatap wajah Bimo yang tiba-tiba cemberut seperti hendak menangis. Pipinya merona, matanya berkaca-kaca. Melihat wajah Bimo yang tanpa dosa, Kaisan mengusap wajahnya kasar dan mengacak rambutnya. Lalu beberapa kali dia mengucap istighfar. "Maafkan Bapak ya nak," kata Kaisan sambil mengusap wajah Bimo. Singkat cerita, 7 bulan kemudian. "Orang gila, orang gila," teriak anak-anak sambil mengikuti pria parubaya yang bertelanjang dada jalan keliling kampung. Tubuhnya tinggi dan kurus, dengan rambut gimbal yang dibiarkan tergerai menutupi sebagian wajahnya. Pria parubaya itu akan lewat depan rumah Kaisan setiap hari, dan anak-anak kampung akan selalu mengikutinya dari belakang sambil berteriak orang gila. Bukannya marah diteriaki gila, pria itu justru tertawa senang, memamerkan deretan gigi yang menguning. Entah kapan terakhir kali dia menggosoknya. Dan anak-anak akan berhenti mengikuti langkahnya saat pria itu telah sampai di ujung desa. Warga kampung memanggilnya Mbah Joko Gimbal karena rambutnya yang gimbal. Sebagian lagi memanggilnya Joko Edan karena dia telah menjadi gila. Namun yang pasti, dia tetap Pak Joko, lelaki yang pernah menjadi tuan tanah dan orang terkaya di kampungnya. Kini dia kehilangan segalanya. Satu persatu hartanya lenyap. Sawah luasnya yang ditanami padi atau jagung tidak lagi menghasilkan. Selalu saja gagal panen hingga dijual oleh kedua anaknya. Rumah megahnya telah menjadi puing. Walau sudah ditawarkan dengan harga murah, namun tidak ada satupun yang mau membelinya. Bahkan bekas runtuhan bangunan rumah itu, warga enggan mendekat ke sana. Karena banyak yang mendengar raungan minta tolong saat tengah malam. Ada yang bilang, itu suara Dimas yang minta tolong, karena dia terjebak dalam api dan tidak bisa keluar. Namun sebagian warga meragukan hal itu, karena tidak ditemukan apapun di puing-puing rumah Pak Joko selain arang dan abu. "Mas, Pak Joko gila ya?" tanya Zakia ketika dia melihat Pak Joko berjalan di depan rumahnya. Kebetulan dia sedang duduk di teras rumah bersama Kaisan sambil menggendong Bimo. "Iya dek, kasihan ya," jawab Kaisan. "Enggak, dia pantas mendapatkan hukuman itu," ketus Zakia. Kaisan menoleh, ingin sekali dia memberitahukan sesuatu pada Zakia, namun urung. Dia takut Zakia akan hilang kendali seperti sebelumnya. Matahari makin condong ke barat. Semburat jingganya begitu indah dan terang. Namun
Kaisan dan Zakia masih enggan beranjak dari tempat duduknya. Sudah surup, Bimo dibawa masuk ke dalam rumah leh, kata Mbok Darsi dari dalam rumah. Sebentar lagi Mbok, nunggu Mbah Timo. Kaisan ada titip dibuatin kurungan ayam, jawab Kaisan. Nanti kan Mbah Timo bisa langsung ke sini, kalau memang diantarkan sekarang, kata Mbok Darsi lagi. Iya Mbok, Kaisan menjawab. Tunggu sebentar lagi Mas, cuacanya cerah banget, Zakia merengek, hingga membuat Kaisan urung melangkahkan kakinya. Papa, Papa, ucap Bimo terbata sambil menatap ke arah pohon mangga yang tumbuh di sudut halaman. Mata bayi berumur 7 bulan itu berbinar, seperti melihat sesuatu yang menyenangkan. Papa, kata Bimo lagi, sambil menggerak-gerakkan kedua tangannya, seolah minta ikut. Bimo, kamu bisa bicara nak? Dek, Bimo memanggil aku kan? Tanya Kaisan. Dia begitu bahagia mendengar Bimo memanggil papa. Akan tetapi, wajahnya berubah menjadi pucat ketika dia melihat Zakia yang menatap lurus ke arah pohon mangga, sama seperti Bimo. Jantung Kaisan seperti hendak melompat keluar begitu dia melihat samar-samar sosok tinggi besar melambaikan tangannya ke arah Zakia yang menggendong Bimo. Jangan dek, jangan lakukan itu, Zakia, teriak Kaisan. Dek, jangan, kata Kaisan sambil memegang tangan Zakia. Sementara Zakia meronta berusaha melepaskan pegangan tangan Kaisan. Sadar dek, istighfar, ucap Kaisan dengan suara tinggi. Lepaskan aku mas, lepas, teriak Zakia sambil meronta. Namun Kaisan tidak tinggal diam. Dia semakin erat memegang tangan Zakia karena tidak ingin kecolongan untuk kesekian kalinya. Mas, aku mohon, lepaskan tanganku. Aku ingin menemuinya sebentar. Apakah kamu tidak melihat? Dia begitu menderita dan ingin bertemu dengan anaknya, ucap Zakia di antara isak tangisnya. Kaisan tercengang. Dia sama sekali tidak menyangka kalau dalam kondisinya saat ini, Zakia masih bisa memikirkan tentang Dimas, sosok yang telah mengambil tempatnya selama 3 tahun dan menanamkan benih di rahim istrinya. Dengan hati yang tercabik-cabik dan menahan perasaan yang campur aduk, Kaisan berusaha tegar. Rengekan Zakia tidak membuatnya melepaskan tangannya. Sebagai seorang suami dengan harga diri yang sudah tidak utuh lagi, Kaisan menguatkan hatinya. Dengan mulut tercekat dan lidah keluh, Kaisan menelan ludah sebelum dia berbicara kembali dengan Zakia. Aku tidak bisa membiarkanmu menemuinya, dek. Tidak akan. Sebaiknya kita masuk ke dalam rumah sekarang. Kaisan mendekap tubuh Zakia dan membopongnya masuk ke dalam rumah. Zakia yang meronta-ronta membuat Kaisan kesulitan untuk membopong tubuhnya. Terlebih, Zakia sedang menggendong bayinya. Tidak ingin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kaisan kembali membujuk Zakia untuk masuk ke dalam rumah. Lepaskan aku, Mas. Aku janji tidak akan lama. Setelah menemuinya, aku akan masuk ke dalam rumah. Zakia merengek dan sekali hentak dia sudah bisa melepaskan pegangan tangan Kaisan. Lalu seperti anak panah yang terlepas dari busurnya, Zakia melesat
berlari sangat cepat menuju arah di mana sosok Dimas berada. "Zakia, jangan lakukan itu!" teriak Kaisan sambil menyusul langkah cepat Zakia. "Berhenti! Jangan teruskan langkahmu!" Tiba-tiba terdengar seseorang berteriak menyuruhnya berhenti. Seperti terkena gendam, Zakia serta-merta menghentikan langkahnya. Dia berdiri mematung seperti terpaku ke tanah. Kaisan menoleh ke arah pemilik suara. Dari tempatnya berdiri, dia melihat Mbah Timo berjalan menuju ke arahnya. Wajah lelaki tua itu tampak tegang. Tatapannya lurus ke depan. Ada bara kemarahan terpancar dari sorot matanya. "Kaisan, bawa masuk istrimu," kata Mbah Timo tegas. Tanpa menunggu perintah lagi, Kaisan berlari mendekati Zakia yang berdiri terpaku di tempatnya. Dibopongnya tubuh istrinya masuk ke dalam rumah. Lalu dia mendudukkan Zakia di atas dipan yang terbuat dari kayu yang ada di ruang tamu. Kaisan mengambil bayi yang masih berada di gendongan Zakia. Bayi itu tidak lagi menangis saat Kaisan menggendongnya. Dia malah tersenyum riang menatap wajah Kaisan. Dengan jari mungilnya, dia meraba wajah Kaisan, seolah mengucapkan terima kasih dan rasa cintanya. Melihat hal itu, Kaisan menitikkan air mata. "Ini bukan soal siapa yang kandung atau siapa yang berhak untuk mengasuh bayi ini. Tapi ini soal cinta dan kasih sayang." Hati Kaisan berbisik. Dihapusnya cepat air mata yang sempat meleleh membasahi kedua pipinya. Lalu dia beranjak menuju pintu. Dari celah dinding bambu, Kaisan mencoba mengintip keluar, melihat apa yang terjadi dan sedang dilakukan oleh Mbah Timo terhadap Dimas. Karena hari belum terlalu gelap, Kaisan bisa melihat dengan jelas Mbah Timo yang seperti sedang berbicara dengan Dimas. Dari atas pohon mangga, Dimas menggoyang-goyangkan kepalanya seperti menolak keinginan Mbah Timo. Sementara Mbah Timo tanpa begitu telaten mengajak Dimas berbicara, seperti sedang membujuk anak kecil yang sedang merajuk. Kaisan menarik napas dalam. Bagaimanapun juga, dalam diri Dimas ada darah manusia yang mengalir di nadinya. Dia juga pasti memiliki perasaan yang sama seperti manusia pada umumnya. Hanya bentuk fisik saja yang membedakan. Kaisan bergumam seorang diri, lalu kembali menempelkan matanya ke dinding bambu untuk mengintip keluar. Untuk beberapa saat, suasana tiba-tiba menjadi mencekam. Angin kencang datang disertai kilatan, membelah langit yang menghitam. Bersamaan dengan petir yang menyambar, suara raungan menggelegar. Sosok Dimas berkelebat cepat, meninggalkan pohon tempatnya bersembunyi. Tidak lama setelah itu, suasana yang mencekam berangsur normal. Angin tidak lagi bertiup kencang, namun sepoi-sepoi membawa awan hitam yang menggelayut di langit menjauh. Kaisan menarik napas lega. Dia berjalan menuju pintu dan hendak membukanya. Bersamaan dengan itu, suara ketukan terdengar di luar. "Mbah," panggil Kaisan saat Mbah Timo sudah berada di dalam rumah. "Bagaimana dengan istrimu, Zakia?" tanya Mbah Timo. Kaisan mengalihkan pandangannya ke arah Zakia yang masih duduk termangu di atas dipan kayu. "Tidak apa-apa, jangan khawatir. Dia akan segera sadar. Ambilkan aku air putih," pinta Mbah Timo. Bergegas, Kaisan berjalan menuju dapur, lalu kembali dengan segelas air putih di tangannya. "Menjauhlah sedikit," titah Mbah Timo lagi. Kemudian
Mulut pria parubaya itu terlihat berkomat-kamit membaca mantra. Beberapa saat, suasana ruangan menjadi hening. Lalu Mbah Timo membuka mata dan meminumkan air putih tersebut pada Zakia. Zakia terbatuk. Detik berikutnya, dia mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan. "Mas, apa yang terjadi padaku? Mbah Timo, kenapa ada di sini?" tanya Zakia dengan mimik bingung. Matanya mengercap, menatap Kaisan yang sedang menggendong bayinya. Hati Kaisan berdesir. Zakia yang dilihatnya saat ini adalah istrinya. Dia kembali seperti semula. Namun dia tidak tahu sampai kapan hal itu akan berlangsung. Dan Zakia akan kembali mengingat Dimas sebagai bapak dari bayinya. Dalam ingatan terdalam Zakia, nama Dimas tertanam begitu kuat. Dia bahkan bisa mengingatnya walau dalam keadaan tidak sadar. Kaisan menelan ludah, lalu berusaha tersenyum kepada Zakia. Senyum yang teramat getir yang pernah dirasakannya. "Le, untuk beberapa saat istrimu akan baik-baik saja. Dia tidak akan datang lagi ke sini. Tapi Mbah tidak bisa menjamin apakah dia akan menepati janjinya atau tidak. Tapi alangkah baiknya kamu tetap berhati-hati dan waspada. Jangan biarkan Zakia keluar ketika senja, Pak Mali," ujar Mbah Timo panjang lebar. "Oh iya, satu lagi. Jangan mengungkit apa yang baru saja terjadi. Anggaplah tidak pernah terjadi," lanjut Mbah Timo. "Jembah." Kaisan menarik napas dalam, mencoba melonggarkan saluran pernapasannya. Ditatapnya Zakia yang sedang duduk sambil menyusui bayinya. Dia terlihat begitu bahagia. Matanya berbinar setiap kali candaannya dengan anaknya mendapat respon. Kembali Kaisan menarik napas dalam dan berharap semua akan berjalan seperti yang diinginkannya. Singkat cerita, pagi itu kampung menjadi lebih ramai dari biasanya. Beberapa berjalan tergesa, seperti sedang menuju suatu tempat. Kaisan yang sedang merapikan pagar bambu di depan rumahnya berhenti dan memerhatikan tetangganya yang berjalan tergesa. Ketika seorang tetangganya lewat, Kaisan memanggilnya. "Kang Thohir, mau kemana? Sepertinya tergesa-gesa," tanya Kaisan. "Itu mau melihat rumah Pak Joko. Katanya akan ditempati anaknya," jawab pria yang dipanggil Thohir tersebut. Kaisan mengernyit, seperti sedang mengingat sesuatu. "Bukankah rumah itu kini tinggal puing-puing saja, Kang?" ujar Kaisan. "Iya benar, puing-puing berhantu. Tapi dari yang aku dengar, akan dibangun oleh anaknya." "Anak Pak Joko kesini?" Kaisan tampak serius mencerna ucapan Kang Thohir, sambil sesekali mengingat nama anak-anak Pak Joko yang memang jarang berada di rumah. "Anak sulung Pak Joko, Ningsih. Dia memutuskan untuk tinggal di kampung ini dan akan membangun kembali rumahnya yang runtuh." "Begitu rupanya," gumam Kaisan. Akan tetapi, entah kenapa dia merasa sedikit aneh atas berita tersebut. Setelah sekian lama menghilang, bahkan tidak menampakkan batang hidungnya saat tragedi malam itu, ketika warga beramai-ramai menghanguskan rumahnya. Lalu kini, dia muncul dan hendak mendirikan rumah di atas puing-puing rumah lama.
Kaisan menggelengkan kepala beberapa kali, mencoba menepis pikiran negatif tentang Ningsih dan motif dibalik kedatangannya ke kampungnya. Mungkin dia merasa sayang membiarkan tanahnya terbengkalai karena tidak ada seorang pun yang bersedia membelinya, walau dengan harga murah, gumam Kaisan. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.